Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bab alat optik uji kompetensi 2 bagian A dan bagian B. Nah, sebelumnya saya juga udah bahas ya untuk uji kompetensi 2. Kalau nggak salah tuh ada di part 3 sama di part 4. Jadi buat adik-adik yang mungkin pengen lihat pembahasan yang lebih detail ya untuk soal yang lain atau nomor soal yang lain, bisa langsung aja lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya. Di sini saya mau coba bahas soal yang nomor 3. Jadi nomor 1 dan 2-nya itu udah ada di part sebelumnya. Oke, langsung kita bahas saja. Di sini ada seorang fotografer sedang memotret objek berupa tanaman hias yang terletak di jauh tak hingga. Nah, ini dia menunjukkan jarak dari bendanya atau jarak objeknya. Nah, untuk jarak benda itu dilambangkan dengan S. Nah, di sini S-nya ini kita anggap sebagai jarak mula-mula atau S0. S0 ya. Oke. Kemudian jarak fokus lensa kamera sejauh 24 cm. Nah, jarak fokus itu dilambangkan dengan F. Seorang fotografer mendekati tanaman dan memotret tanaman tersebut pada jarak 6 meter dari depan lensa. Nah, ini berarti dia jarak bendanya ya setelah didekati dan memiliki jarak 6 meter. Berarti kalau jarak mula-mulanya S0, setelah didekati berarti dia menjadi S1. Yang ditanyakan adalah pergeseran jarak lensa ke film. Kita hapus dulu deh. Ke film yang harus dilakukan fotografer agar bayangan tanaman hias tepat jatuh di film. Berarti yang ditanyakan adalah berapa delta S aksennya. Nah, untuk menghitung berapa delta S aksen, nanti kita akan menghitungnya dari S1 aksen ya dikurang dengan S0 aksen. Jadi jarak bayangan yang dihasilkan dari jarak tak hingga itu berapa, kemudian jarak bayangan yang dihasilkan dari jarak 6 meter itu berapa ketika posisi bendanya itu di tak hingga dan 6 meter. Nah, itu berapa nanti selisih jarak bayangannya. Oke, kita hapus dulu. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan menghitung jarak bayangan tanaman hias yang dihasilkan dari film itu sendiri atau dari jarak tak hingga. Nah, seperti biasa ya, kita selalu menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, karena ini untuk jarak mula-mulanya, sehingga nanti kita tambahin aja di sini di S0, yang ini jadi S0 aksen. Nah, sehingga seperti ini persamaannya. Nah, tinggal kita masukin aja F-nya 24, S0-nya tak hingga, S0 aksen yang mau kita hitung. Nah, 1 dibagi tak hingga itu adalah 0 ya. Kemudian diperoleh 1 per 24 sama dengan 1 per S0 aksen, atau S0 aksennya adalah 24 cm. Selanjutnya kita hitung ya dengan cara yang sama untuk jarak bayangan ketika posisi bendanya itu berada pada jarak 6 meter. Nah, di sini langsung masukin aja F-nya 24 ya. Kemudian S1-nya kan di sini 6 meter. Kita ubah ke satuan cm. Berarti dikali 100 dapatnya adalah 600 cm. Kemudian tinggal pindahin ruas aja nih. 1 per 600 pindahin ke ruas kiri jadinya negatif. Kemudian yang ini sama-sama dikali dengan 25 supaya yang di bawahnya ini sama-sama 600. Kemudian tinggal kamu kurangin aja 25 dikurang 1, 24 dibagi 600, dapatlah 24 per 600 sama dengan 1 per S aksen. Nah, selanjutnya disederhanain dengan cara sama-sama dibagi 24. Yang ini ya, dapatnya adalah 1 per 25. Artinya S aksen satunya adalah 25 cm.
Nah, langkah yang terakhir, kita kembali ke rumus yang awal tadi. Delta S aksen sama dengan S1 aksen dikurang S0 aksen. Masukin S1 aksennya 25, S0 aksennya 24, dikurangin dapatlah hasilnya 1 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Nah, jadi soal nomor 8 ini dia termasuk soal HOTS ya. Jadi pembahasannya lebih panjang dari soal-soal yang lain. Oke, kita langsung bahas saja. Perhatikan persamaan berikut. Nah, di sini ada 6 persamaan. Kemudian kita lanjut lagi, teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda di angkasa yang berada jauh tak hingga. Nah, ini dia berarti menunjukkan nilai dari SOB-nya ya. Berarti SOB-nya tak hingga. Ini kita hapus dulu. Oke, udah itu. Persamaan yang sesuai dengan konsep teleskop untuk mata berakomodasi maksimum adalah persamaan yang mana? Berarti kita harus cek dari persamaan 1 sampai 6, persamaan mana yang benar ya atau yang sesuai dengan konsep teleskop bintang untuk mata yang berakomodasi maksimum. Oke, di sini langsung aja kita bahas dari persamaan yang pertama. Nah, untuk meninjau persamaan yang pertama ini, kita menggunakan persamaan dari lensa objektif, yaitu 1/FOB sama dengan 1/SOB. Ini SOB ya. SOB ditambah 1/S aksen OB. Nah, jadi ini adalah rumus dasar untuk jarak fokus sebenarnya. Jadi bisa berlaku nanti untuk lensa objektif bisa, lensa okuler pun juga bisa. Nah, jadi dari persamaan ini ya, nanti SOB-nya itu kita ganti dengan tak hingga. Karena tadi udah saya jelasin kan kalau SOB-nya itu dia sama dengan tak hingga. Oke, kita hapus dulu. Oh, ini kok. Oke. Nah, dia menjadi seperti ini persamaannya. Kemudian diselesaikan aja, 1/tak hingga itu 0. Kemudian dapatlah 1/FOB itu sama dengan 1/S aksen OB, atau FOB-nya sama dengan S aksen OB. Nah, kalau kita lihat di pernyataan pertama ini ya, berarti dia benar. Nah, oke. Kita lanjut ke persamaan 2. Untuk persamaan yang kedua, kita akan tinjau dari lensa okuler. Jadi pakai persamaan yang tadi, yang udah saya sebutin yang di awal yang ini, cuman FOB-nya diganti dengan FOK, SOK-nya diganti dengan S aksen OK. Bukan SOK-nya, SOB-nya diganti dengan SOK, S aksen OB-nya diganti dengan S aksen OK, kayak gitu. Nah, ntar jadinya kayak gini. Nih. Nah, di sini kan harusnya S aksen OK ya. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, S aksen OK itu nilainya sama dengan negatif SN. Makanya di sini kita ganti. Nah, persamaan ini dia berubah menjadi seperti ini ya, negatifnya naik ke atas tuh. Nah, udah itu tinggal kita pindah ruasin aja, dapatnya 1/SN sama dengan 1/SOK ya, dikurang dengan 1/FOK. Nah, kemudian tinggal kita cek aja ke persamaannya. Nih, persamaan 2. Nah, kalau kita lihat persamaan 2 di sini tandanya plus, berarti persamaan 2 salah. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, persamaan yang ketiga itu kita tinjau dari perbesaran bayangan pada teleskop, yaitu M sama dengan FOB dibagi dengan SOK, atau FOB sama dengan MSOK. Nah, ingat ya, FOB itu dia nilainya sama dengan S aksen OB, sehingga diperoleh S aksen OB sama dengan MSOK. Artinya persamaan 3 ini benar. Kita lanjut ke persamaan 4. Oke, untuk persamaan keempat, di sini kita juga masih menggunakan persamaan dari perbesaran bayangan yang tadi. Mana ya? Yang tadi lah, yang di slide sebelumnya saya tulis aja deh. Tadi kan dia persamaannya M sama dengan FOB per SOK. Nah, di sini
SOK-nya kita ganti dengan 1 per SOK. Selanjutnya kita tinggal nyari aja persamaan untuk yang 1 per SOK. Nah, di sini kita ambil dari persamaan yang kedua tadi. Yang 1 per SN dikurang sama dengan ya 1 SOK dikurang 1 per FOK. Nah, ini dari persamaan dua yang tadi, kemudian tinggal pindah ruas saja. Dapatnya adalah 1 per SOK sama dengan 1 per SN ditambah 1 per FOK. Nah, yang 1 per SOK ini kamu tinggal substitusi aja ke sini. Ntar jadinya kayak gini. Nah, ya kan, tinggal dimasukin aja. Nah, kemudian tinggal kita cek aja persamaan yang keempat ya, dan ternyata persamaannya itu salah. Kenapa? Karena di sini plus, di sini dia minus. Oke, kita lanjut ke persamaan kelima. Nah, persamaan kelima ini kita ambilnya dari persamaan yang ini, cuman FOB-nya yang ini pindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya M per FOB kayak gitu. Nah, yang step selanjutnya 1 per SN-nya kamu pindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya M per FOB dikurang 1 per SN sama dengan 1 per FOK. Yang ini tinggal ubah aja posisinya ya. Nah, kemudian tinggal di pindahan posisinya lagi nih, yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah. Jadinya kayak gini, FOK per 1 sama dengan, nah ini kan dibagi 1 nih per 1 kan, jadinya 1 dibagi M per FOB dikurang 1 per SN. Nah, FOK dibagi 1 adalah FOK. Kemudian yang di sebelah sini tetap ya, masih M per FOB dikurang 1 per SN. Kemudian ingat FOB itu dia sama dengan S aksen OB, sehingga FOB-nya yang ini tinggal diganti dengan S aksen OB. Nah, selebihnya persamaannya sama. Tinggal kita cek aja ya. Coba di sini kita cek, bener nggak? Sama ya. Nah, karena sama berarti persamaan 5-nya benar. Kita lanjut ke persamaan 6. Nah, untuk meninjau ya persamaan 6 ini, kita meninjaunya dari persamaan panjang teleskop, yaitu D sama dengan FOB ditambah dengan SOK. Nah, untuk FOB-nya itu sama dengan MSOK. Nah, kita ambil dari persamaan yang ketiga yang tadi. Kemudian tinggal kita masukin aja MSOK-nya ke sini, kemudian ditambah dengan SOK. Nah, karena sama-sama ada SOK, berarti SOK-nya bisa dikeluarin dan tinggallah yang di sini M dan di sini adalah 1. Makanya jadinya M tambah 1 dikali SOK. Nah, karena di persamaan yang ini itu dia SOK sama dengan D per M tambah 1, jadinya yang ini tinggal kita ubah aja sih. Jadi yang jadinya kan dia M tambah 1 SOK ya. Enggak muat. Kita tulis di mana ya? Sini aja kali ya. Kita coba. Atau langsung aja kali ya. Langsung aja paham lah ya kan. Yang ini pokoknya kamu tinggal pindahin ke ruas sebelah kiri. Nah, jadinya SOK sama dengan D dibagi M tambah 1. Nah, tinggal cek sama enggak. Nah, ini sama kan ya. Nah, kalau sama berarti pernyataannya benar. Nah, tinggal dicek lagi ya. Tadi mana aja pernyataannya benar, berarti tinggal kamu pilih aja di antara option ini. Saya udah lupa tadi yang mana aja yang benar. Oke, kita lanjut aja ke persamaan nomor 10. Seorang peneliti menggunakan teropong panggung untuk mengamati suatu objek yang berada di sekitar bumi. Teropong tersebut memiliki panjang sebesar 20 cm. Nah, untuk panjang, dia dilambangkan dengan D. Ada yang buat D, ada yang buat L, tapi di sini saya akan menggunakan lambangnya D. Kemudian perbesaran teropong adalah 5 kali. Nah, perbesaran itu lambangnya dia selalu M kapital. Kemudian jarak fokus lensa objektif dan okuler berturut-turut adalah, nah berarti yang di sini yang ditanyakan itu adalah berapa FOB dan FOK-nya. Nah, kita tinggal pilih aja sesuai dengan yang ada di tabel. Sorry ya, belepetan ngomongnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini
Langkah yang pertama, kita akan meninjaunya dari persamaan perbesaran teropong panggung itu sendiri, yaitu M sama dengan FOB dibagi dengan FOK, atau FOB-nya sama dengan MFOK. Di sini karena nilai M-nya adalah 5, tinggal masukin aja ke sini. Jadinya FOB sama dengan 5 FOK. Ini adalah persamaan pertama. Kita lanjut meninjau persamaan dari panjang teropong panggungnya. Nah, kalau tadi kan ini perbesaran, yang ini panjangnya, yaitu D sama dengan FOB dikurang FOK. Masukin D-nya 20 ya, sama dengan FOB dikurang FOK, atau FOB dikurang FOK sama dengan 20. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Tahap yang selanjutnya, kamu tinggal substitusiin aja persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya kan FOB dikurang FOK sama dengan 20. Nah, FOB yang ini kamu tinggal ganti aja dengan 5 FOK. Masukin ke sini. Kemudian tinggal kamu kurangin, dapatlah 4 FOK. Artinya FOK-nya adalah 20/4, yaitu 5. Nah, dapat FOK-nya 5 ya. Kita lihat yang 5 cm itu ada option A, C dan D, B enggak ya, A, C, D. Nah, artinya kita tinggal ngitung berapa nilai dari FOB-nya. Nah, FOB itu adalah 5 FOK, berarti tinggal dikali kan. FOB-nya berarti 5 dikali FOK, FOK-nya 5, berarti 5 kali 5 yaitu 25 cm. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 2, yang ini bagian B ya. Ada salah satu teman kami yang request pembahasan uraian bagian B yang nomor 2. Jadi saya akan bahas soal nomor 2-nya. Di sini soalnya itu adalah mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil, misalnya mikroorganisme. Agar bayangan yang dihasilkan pada lensa objektif bersifat nyata, terbalik dan diperbesar, maka objek yang diamati harus ditempatkan di antara titik fokus dan titik kelengkungan pada lensa objektif. Benarkah pernyataan tersebut? Gambarkan skema pembentukan bayangan yang terjadi pada mikroskop. Nah, jadi ceritanya kita itu harus membuktikan benar nggak sih supaya bayangannya itu bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Bendanya itu atau objeknya itu harus diletakkan di antara titik fokus dan titik kelengkungan. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah gambar dari mikroskop. Nah, mikroskop itu kan dia menggunakan lensa lensa cembung. Nah, karena menggunakan lensa cembung makanya gambarnya seperti ini. Gitu. Kita hapus. Nah, di sini ada jari-jarinya ya. Atau titik kelengkungannya, dan di sini adalah objektifnya. Dan di sini adalah posisi bendanya. Bendanya kita letakkan ya, atau kita taruh di antara FOB dan ROB. Nah, kenapa di sini kita menggunakan OB bukan okuler? Karena lensa di mikroskop itu kan ada dua, ada lensa objektif, ada lensa okuler. Nah, lensa objektif itu adalah lensa yang digunakan untuk meletakkan objek atau meletakkan mikroorganismenya atau benda yang akan kita amati. Nah, sementara lensa okuler itu adalah lensa yang di dekat mata. Makanya di sini kita menggunakan OB bukan OK. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini itu adalah perjalanan sinar ya, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar datang, yang ini ya, yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian kita gambarin lagi perjalanan sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus ya, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, titik pertemuan antara kedua sinar tadi ya, sifat sinar yang pertama yang ini dengan yang ini itu adalah titik pertemuannya menunjukkan letak bayangannya. Nah, ini nih titiknya. Karena titiknya di sini, makanya kita menggambar bayangan yang dihasilkan itu di sini. Nah, coba kita cek ya, bener nggak? Hasilnya itu bayangannya bersifat nyata. Nyata iya,
karena dia di depan cermin kan. Kemudian nyata, kalau nyata itu dia pasangannya adalah terbalik. Dia terbalik nih, kalau terbalik berarti pasti nyata. Kalau dia tegak berarti dia maya. Dia selalu kayak kapelan gitu sih. Pokoknya kamu inget aja, kalau maya dia tegak, kalau dia terbalik berarti dia nyata. Berarti udah benar nyata terbalik, kemudian diperbesar, bener nggak? Coba kamu bandingin ukuran yang ini sama yang ini, lebih besar kan? Nah, karena dia lebih besar berarti ya benar. Kalau seandainya supaya bayangan yang dihasilkan bersifat nyata terbalik dan diperbesar, berarti memang benar bendanya atau objeknya harus diletakkan di antara ROB dan FOB. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.